Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwatal iman, pemirsa Al-Furqan TV, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang adab-adab Islamiyah, dan kita sekarang melanjutkan pembahasan tentang adab-adab berhari raya. Dan saya ulangi dari pembahasan tentang masalah diperintahkannya para wanita keluar menuju ke tempat sholat Id tanpa berhias, berdandan atau pakai wangi-wangian. Fafi sahihain. Ya. Jadi ini judul yang penting sehingga saya ulangi, ya. Dan tidak ada salahnya karena ini peringatan yang insya Allah bermanfaat untuk kita umat Islam dimanapun berada. Terkait dengan masalah keluarnya wanita tatkala keluar rumah, tidak berdandan, tidak pakai pakaian yang menarik perhatian, baik yang bercadar maupun tidak bercadar. Yang bercadar kalau pakai pakaian yang bagus ini juga sangat menarik perhatian. Ya makanya kalau bercadar ya pakaiannya nggak usah yang bagus-bagus, bermerek atau yang sebagainya, biar tidak menarik perhatian manusia. Nah, kalau mau pakai pakaian yang jelek, yang kusut, itu lebih bagus bagi wanita yang keluar rumah, karena itu menyebabkan orang yang melihat nggak suka. Itu bagus sekali. Ya, kalau mau pakai pakaian yang seperti itu. Tapi kalau berdandan yang menarik perhatian, itu tempatnya di rumah, ya bukan di luar rumah. Hafiz sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, umirna, kami diperintahkan an nukhrijal huyyadha, untuk mengeluarkan wanita yang haid yaumul idain, pada 2 hari raya, wa dawatil khudur, dan wanita-wanita gadis-gadis pingitan, untuk dikeluarkan dari rumahnya pada 2 hari raya tersebut, Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk apa fungsinya? Fayashhadana jama'atul muslimin, untuk menyaksikan jamaah kaum muslimin yang sholat di musalla Id tadi, wa da'watahum, dan doa-doa mereka, wa ya'tazilu al-huyyadhu, namun caranya wanita yang haid tadi memisahkan diri dari an musallahunna, dari tempat sholat yang dipakai sholat kaum muslimin, alias ya posisinya di belakang yang tidak ada softnya. Qalat imra'atun, maka ada wanita yang bertanya,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Salah satu di antara kita enggak punya jilbab, lantas bagaimana? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, litul bisha sahibatuha. Kalau begitu kawannya yang meminjaminya, min jilbabiha, dari jilbab-jilbabnya. Jilbab itu pakaian besar yang menutupi badan. Tidak kerudung ini, apalagi kerudungnya kecil, itu bukan jilbab itu, karena tidak menutupi aurat. Apalagi kerudung-kerudung yang tipis-tipis yang terkadang rambutnya kelihatan, itu bukan jilbab itu. Nah, istafad yang bisa diambil faedahnya, istihbabu khurujin nisa kullihinna li salatul Id. Jadi dianjurkan wanita itu keluar semuanya untuk ikut salat Id. Ini perintahnya siapa? Perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salatul Id fardu ainin ala kulli mukallaf. Salat Id itu hukumnya fardu ain atas semua yang sudah mukallaf, wajib keluar rumah untuk mengikuti salat Id. Yang ketiga, al-hathu ala takthiri salatul Id. Jadi dianjurkan yang ikut salat Id itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Makanya Nabi SAW sampai memerintahkan wanita yang tidak biasa keluar rumah pun disuruh keluar, yang haid pun keluar. Ya, karena apa? Biar banyak yang keluar masuk ke tempat salat Id, sehingga nanti syiar Islam begitu menggema, dilihat banyak orang, oh ini Islam yang begitu luar biasa pada hari tersebut. Yang keempat, istihbabu iqamati salatul Id di musalla. Diperintahkan, dianjurkan, disunnahkan melakukan salat Id itu dilakukan di musalla. Musalla itu ya tanah lapang yang di luar kampung, itu namanya musalla. Bukan musalla yang yang dilabeli musalla atau bangunan kecil, itu bukan. Bangunan kecil itu bukan musalla, tapi dia masjid. Yang besar itu namanya jami' karena dipakai Jumatan. Yang kecil yang dipakai 5 waktu itu namanya masjid, bukan mushola. Adapun mushola itu tanah lapang yang ada di luar kampung, yang dipakai sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kelima, masyru'iyatul i'arah, diperintahkannya, disyariatkannya meminjami orang yang butuh. Ini perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara adab-adab berhari raya adalah takbir ayyamul idain, memperbanyak takbir di 2 hari raya. Allah Ta'ala an Idul Fitri, Allah Ta'ala berfirman terkait dengan masalah Idul Fitri, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai petunjuk minal huda wal furqan, yang di dalamnya ada huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Fama syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa yang sudah masuk di bulan Ramadan melihat hilal, maka dia hendaknya berpuasa, wajib berpuasa, yaitu puasa Ramadan yang menjadi rukun Islam. Yang keempat, kana maridun aw ala safar, dan barang siapa yang sakit atau dia sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti dengan hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah ingin mudah bagi kalian dan tidak ingin kesulitan atas kalian. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian melengkapi jumlah bilangan Ramadan tersebut. Jika sudah lengkap, walitukabbirullah, maka bertakbirlah kalian, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala mahadakum, kenapa kita diberikan bertakbir? Karena kita mensyukuri nikmat hidayah ini, ala mahadakum, atas
apa yang telah dihidayakan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintahnya dalam Al-Qur'an, walitukabbirullah. Jadi kalian diperintahkan bertakbir pada momen hari raya Idul Fitri setelah selesainya bilangan Ramadan. Wa qala ta'ala an Idul Adha, dan Allah Ta'ala berfirman terkait dengan masalah takbiran di hari raya Idul Adha, wadkurullah, dan berzikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyami ma'dudat, di hari-hari yang terbatas. Di hari-hari yang terbatas. Jadi bertakbirlah, berzikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang terbatas. Hari yang terbatas dalam setahun cuma ada 3, yaitu hari tasyrik 11, 12, dan 13 setelah Idul Adha tanggal 10-nya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah hadis bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri, beliau keluar pada momen Idul Fitri, fayukabbir, maka beliau bertakbir, hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau mendatangi musalla, tempat salat Id, wa hatta yaqdiyas shalah, dan sampai selesai salat. Fa idza qada as-salata qata'at takbir, dan jikalau beliau selesai salat maka beliau selesai bertakbiran. Wa rawa Daruqutni, dan Imam Daruqutni meriwayatkan, wa sahahahu Albani, dan Imam Albani mensahihkannya, an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, an Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana yaqdu yaumal Id, bahwasanya beliau itu keluar pagi hari raya pada raya Idul Fitri maupun Idul Adha, wa yukabbir, dan beliau bertakbir, wa yarfa'u sautah, dan beliau mengangkat suaranya, hatta yablughal imam, sampai sampai imam itu sholat. Jadi intinya ini merupakan sunnah. Ini merupakan sunnah, yaitu takbiran ketika keluar rumah menuju ke tempat sholat Id. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya adalah fadlu syahr Ramadan wa fadlul Quran, keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan Al-Quran. Yang kedua, wujub siyam Ramadan alal mukallafin, wajibnya puasa Ramadan atas manusia yang telah balik dan berakal. Yang ketiga, rukhsah lil maridil ladzi yakhafu ta'akhur bur'ih aw ziyadat maradih, adanya keringanan bagi orang-orang yang sakit yang takut tertunda kesembuhannya atau tambah sakit. Wal musafir masafata qasrin, dan orang yang safar jarak tempuh qasar untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Yang keempat, wujubul qada ala man aftar li'udrin, wajibnya menqada puasa Ramadan bagi yang tidak puasa karena ada udzur syar'i. Yang kelima, yusrus syariatul islamiyah, mudahnya syariat Islam ini, wa khuluwiha minal usri wal haraj, dan agama ini terbebas, nggak ada unsur kesulitan dan susah yang ada dalam agama ini. Cuma yang bikin susah itu ya karena orang itu nggak mau belajar agama, sehingga mereka tidak tahu mana yang mudah dan mana yang memberatkan mereka, sehingga mereka malah jatuh pada bid'ah yang isinya malah berat.
itu resiko orang yang tidak belajar agama, mereka akan tertimpa kesulitan di dalam beragama. Karena jika jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sangat mudah terseret kepada jaringan atau jaring-jaring perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang tidak berasaskan, tidak bersumberkan dari ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, masyru'iyatut takbir Lailatul Id wa yaumih. Disyariatkannya bertakbir malam Idul Fitri, Idul Adha maupun pada pagi harinya. Wa hadza takbir juz'un li syukri ni'matil hidayatil Islam. Dan takbiran ini merupakan bentuk syukur atas nikmat hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Kemudian adab berikutnya yang terkait dengan adab-adab hari raya adalah at-tahni'atu bil Id. Memberikan ucapan selamat kepada sesama saudara kaum muslimin, ucapan selamat berhari raya. Ini diperintahkan, dianjurkan karena hukum asalnya di dalam berhari raya kita diperintahkan untuk bergembira dan saling mengucapkan selamat. Ini merupakan salah satu bentuk kegembiraan kaum muslimin. Maka ini menjadi perkara yang diperintahkan dan termasuk di antara adab-adab berhari raya. Qala al-Hafidz fil Fathi, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Fathul Bari di dalam Mahamiliyat, ini di dalam 16 juz dari riwayat orang-orang Baghdad yang dinamakan dengan Hamiliyat bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Jubair bin Nufair, dari Jubair bin Nufair qala, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaw, jika mereka berjumpa, yaumul Id, pada hari raya, yaqulu ba'duhum li ba'din, maka mereka saling memberikan ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah Ta'ala menerima ibadah kita dan menerima ibadah kamu. Jadi pada momen hari raya kita diperintahkan saling berikan ucapan selamat. Dan ucapan selamat ini tidak ada lafaz khusus dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat yang paling tinggi adalah taqabbalallahu minna wa minka. Itu riwayat yang paling tinggi. Karena hukum asalnya kita diperintahkan berbahagia, maka dengan ucapan selamat apapun bisa dilakukan asal tidak ada unsur penyimpangan, unsur kesyirikan, unsur hulu berlebih-lebihan, mengkultuskan dan lain sebagainya. Intinya doa-doa yang isinya kebaikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diterimanya amal kebajikan. Atau Idul Sa'id, kula amin wa antum bi khair. Id, hari raya yang bahagia untuk kita setiap tahun. Semoga kalian tetap di dalam kebaikan. Ini doa semua, nggak ada masalah. Yang kemudian adab yang berikutnya yang terkait dengan Id, dengan adab berhari raya adalah al-udhiyah, yaitu berkorban. Fafi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya beliau berkata, dhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban bikabsyain, dengan 2 kambing gibas, amlahaini,
yang warnanya hitam putih. Yang putihnya lebih banyak. Fara'aituhu, maka aku melihatnya wadhi'an qadamah, beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, meletakkan kakinya di atas pinggangnya kambing tadi. Wa yusammi, menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, kemudian bertakbir, bismillah ya Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadih, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing tadi dengan kedua tangannya, dengan tangannya ini. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis tadi, yang pertama istihbabul tadhiyah, dianjurkannya untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW tiap tahun itu menyembelih korban dua kambing. Yang kedua, masyru'iyatus istihsanil udhiyah sifatan wa launan, dianjurkannya untuk mencari hewan kurban yang terbaik, mau warnanya, mau sifatnya, mau modelnya ganteng, cantik, ini sangat dianjurkan. Jadi semakin bagus sifatnya, maka semakin dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Karena kita di dalam momen itu mempersembahkan hewan kurban kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang sisa-sisa atau yang ini enggak penting maka diberikan Allah. Ini enggak beradab. Sudah enggak butuh kemudian diberikan Allah, tapi yang dia butuh dia ambil. Enggak seperti itu caranya. Tapi yang terbaik kita berikan, biar apa? Hati ini tidak ada keterikatan dengan dunia. Jadi dunia ini hanya di tangan saja. Makanya kita berikan sama Allah tanpa kita ganduli. Enggak berat kepada hati ini untuk apa? Untuk mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mustahab, dianjurkan liman ya'rifu adab ad-dzabh, bagi yang tahu adab-adab menyembelih dan mampu menyembelih dengan tangannya, maka dia menyembelih sendiri. Kalau tidak, maka dia hadir menyaksikan sembelihannya. Karena justru ibadah korban itu di nyembelihnya ini, bukan dibagi-bagi dagingnya. Jadi ibadah korban itu di momen menyembelihnya, bismillah Allahu akbar, ya Allah ini untuk engkau, ya, kemudian disembelih. Itu momen ibadahnya di situ. Bukan di momen bagi-bagi dagingnya, dapat 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, bukan itu. Perkaranya bukan di situ. Yang keempat, bahwasanya yang afdol di dalam berkorban itu milih spesies yang paling the best, paling ganteng, paling kekar, paling banyak dagingnya, warnanya paling bersih, paling menarik, paling indah dipandang, sedap di mata. Nah ini karena manusia itu hatinya kadang nempel sama yang indah-indah. Biar ini diputus, hanya hati ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka buang ini, persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Biar kita terbiasa kita berkorban untuk Allah taala, kita tidak punya keterikatan dengan apapun, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja keterikatan batin kita. Kemudian faedah berikutnya, tatkala kita menyembelih, maka kita menyembelih bismillahi Allahu akbar. Kemudian digerak, Allahumma, ya Allah, taqabbal hada, terimalah ini, anni, dariku, wa an ahli baiti, dan dari keluargaku, wa an fulan, sebutkan nama-namanya, nggak ada masalah. Kemudian sebut bismillahi Allahu akbar, kemudian digorok. Ini adabnya. Dan masing-masing usahakan nyembelih sendiri-sendiri. Itu ibadah yang luar biasa, ibadah yang sangat dianjurkan. Yang keenam, an yad'a rijlahu ala safhatil madbuh.
Jadi ketika menyembelih tadi kakinya yang kanan diangkat, diletakkan di pinggangnya kambing, li'alla yatori, biar dia tidak polah ya, tidak bergerak-gerak. Waliyatamakkan min irhaqi ruhihi bisur'atin fayurihuhu, sehingga bisa secepatnya menyembelih sehingga rohnya cepat keluar dan dia cepat selesai, cepat istirahat, tidak menyiksa si hewan tadi. Kemudian yang terbaik ketika menyembelih gonab, menyembelih kambing itu dibobokkan. Kemudian boboknya nyamping ke sebelah kiri, biar nanti kaki kita yang kanan bisa diletakkan di pinggangnya kambing. Dan itu yang paling mudah di dalam menyembelih kambing. Allahu a'lam bishawab. Kemudian bagi orang yang sudah berniat berkorban, la ya'khud al-muddahi min sya'rihi wala min adfarihi syai'a. Jadi orang yang berkorban setelah dia niatan tadi tidak mengambil rambutnya, tidak mengambil kukunya, syai'an sedikit pun, min dukhuli hilali dzulhijjah, semenjak masuknya hilal bulan dzulhijjah, hatta yudhi, sampai dia nyembelih korban. Ustadz, korbannya sudah diserahkan kepada panitia, jadi nanti panitia yang tidak potong kuku, tidak potong rambut. Bukan, sahib korbannya ente, ya panitia cuma wakil. Jadi panitia nggak ada urusan. Cuma panitia yang berkorban juga sama. Jadi panitia itu nggak cuma nampung korban, panitia juga dianjurkan dia berkorban. Semuanya berkorban, karena korban ini ibadah personal. Jadi semakin banyak hewan yang ditumpahkan darahnya, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan dari kita. Rawah Muslim, Imam Muslim meriwayatkan an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum hilal dzulhijjah, jika kalian melihat hilal dzulhijjah. Ini nggak tahu kapan, sejak kapan kalimat ru'yah ditakwil menjadi hisab. Oh, ru'yah itu melihat dengan penerawangan hisab, ilmu, teknologi. Entah sejak kapan seperti itu. Ra'aitum hilal ini sejak zaman dulu namanya ru'yatul hilal pakai mata. Ini orang-orang yang pengen merubah sunnah, mencoba mentakwil-takwil, membuat alibi-alibi, sehingga satu kesesatan ini akan menyebabkan kesesatan-kesesatan yang lain, numpuk-numpuk ini. Makanya yang masih pakai metode hisab, maka segera rujuk dari metode bid'ah ini, metode yang tidak sunnah ini, metode yang sesat ini tidak benar. Metode penentuan bulan itu ru'yatul hilal sejak zaman dahulu kala. Idza ra'aitum hilal dzulhijjah, jika kalian melihat hilal dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan salah satu dari kalian pengen untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa atfarihi, maka dia tahan dirinya, tidak ngambil rambutnya, rambut manapun, ini juga rambut, ini nggak boleh mutlak ya, ini juga rambut yang manapun nggak boleh diambil, wa atfarihi, dan kuku-kukunya, kuku tangan, kuku kaki. Fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fala ya'khudanna, nggak boleh ngambil sya'ron, rambut, wala yaqlimanna dhufuron, dan tidak boleh memotong kuku. Fi riwayatin lin nisa'i, dan dalam riwayat Imam Nasa'i bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, man arada an yudhi, siapa yang pengen berkorban, fala yaqlim, maka jangan memotong, min adfarihi, dari kuku-kukunya, wala yahliq syai'an min sya'rih, dan tidak mencukur sedikit pun dari rambutnya, fi ashril awal min dzulhijjah, semenjak masuk 10 yang pertama bulan dzulhijjah. Jadi yang bisa kita ambil faedahnya, yustahabbu lil mudahhi,
dianjurkan bagi orang yang berkorban alla ya'khudha syai'an min sya'rih, untuk tidak mengambil sesuatu apapun dari rambutnya dia, wa atfarih, dan kuku-kukunya, hatta yudhahi, sampai dia berkorban. Entah berkorban tanggal 10 atau 11 atau 12. Al-hikmatu minan nahyi, kenapa dilarang ngambil kuku dan rambut? Liyabqal mudhahi kamilal ajza, supaya orang yang berkorban ini bagian-bagian tubuhnya tetap sempurna. Wa yu'tiq kullahu minan nar, maka semuanya ini dibebaskan dari api neraka. Qala Turbisi berkata rahimahullah taala, ka'anna sirra dzalika, seakan-akan rahasia di balik itu kenapa dilarang potong rambut, potong kuku, annal mudhahi, karena orang yang berkorban itu yaj'al dia menjadikan udhiyatahu, korban dia, fidyatan, untuk menebus dia, li nafsihi, menebus dirinya, minal azab, dari azab Allah Subhanahu wa taala, haitsu ra'a nafsahu mustaujibatul iqab, karena orang itu memandang dirinya ini sudah layak dapat iqab. Ya, memang orang yang beriman itu senantiasa takut akan iqab, akan azab, akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal qatlu, dan itu adalah pembunuhan. Walam yu'dan fihi, dan tidak diizinkan akan perkara tersebut. Fafadaha, maka ditebus dengan korban tersebut. Wasara kullu juz'in minha, maka jadilah setiap bagian tubuh itu fida, menjadi penebus semua bagian tubuh kita. Falidzalika naha an izalati sya'ri wal bashari. Oleh karena itu dilarang untuk menghilangkan rambut maupun ada kulit yang ngapal dan lain sebagainya. Tahan dulu, jangan diambil. Kukunya juga tahan dulu, jangan dipotong. Ini terkait adab-adab yang berhubungan dengan masalah hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dan kita sudah mulai masuk kepada momen Idul Adha, maka kita juga persiapkan ilmu terkait dengan masalah adab-adab hari raya Idul Adha, apa yang perlu kita lakukan dan yang lain sebagainya. Dan insya Allah kita pada kesempatan selanjutnya akan masuk pada pembahasan tentang adab-adab salam. Cukup demikian, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan karena kondisi kesehatan masih belum stabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, menggugurkan dosa-dosa kita semua lewat sakit ini maupun ujian-ujian yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.